Oke, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Zak Nolan. Dan video kali ini saya tidak akan bermain game dulu ya teman-teman ya. Video kali ini saya akan cosplay sebagai programmer. Karena saya seorang programmer, saya akan mengajarkan kepada kalian bahasa pemrograman C++. Hore. Ya, kita akan mulai saja belajar C++ ya teman-teman. Introduction to C++ Beginner Part 1. Ya, ini part 1 ya. Beginnernya tuh ada banyak tuh ini. Kalau nggak salah part 2 atau part 3. Sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe ya, untuk mendukung channel saya supaya bisa berkembang. Oke, lanjut. Apa itu C++? C++ merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek dan struktur. Jadi urutan kode yang ditulis di C++ itu terstruktur ya guys ya. Misalnya dari function utama sampai hingga ke return 0, kembali dari 0. C++ juga merupakan bahasa pemrograman dengan compiler, berarti output yang dihasilkan berupa executable yang bisa di-run di semua device. Sebenarnya nggak di semua device ya guys, ini tergantung device yang kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan Windows 10, maka executable yang dihasilkan adalah exe. C++ juga memiliki fitur yang membuatnya spesial, yaitu kelas dan juga mendukung low level programming khususnya pada mikrokomputer. Jadi C++ itu adalah bahasa pemrograman spesial karena memiliki kelas OOP ya. Kalian pasti pernah dengar orientasi objek gitu. Bahasa pemrograman berorientasi objek dan juga low level programming, berarti C++ ini berada di medium level ya. Jadi bahasa pemrograman itu ada 3 tingkatan, high level, medium level, sama low level ya. High level tuh kayak bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh manusia ya. Dia ini tidak begitu dekat dengan mesin komputer seperti Python gitu dan lain-lainnya. Dan ada juga medium level seperti C++, C dan juga lain-lainnya. Dan juga ada low level seperti assembly. C++ juga memiliki fitur membaca kode C, tetapi beberapa header C tidak direkomendasikan untuk digunakan. Ya, jadi C++ itu juga karena kembangan dari C, jadi juga dapat menggunakan kode dari C. Beberapa header tidak direkomendasikan karena kurang aman, kurang safety. C++ sering digunakan untuk membuat aplikasi game, sistem operasi dan lain-lain. Jadi C++ tuh kegunaannya banyak ya guys ya. Bisa membuat aplikasi game juga, sistem operasi dan juga lain-lain. Oke, lanjut. Sejarah C++. Pada tahun 1979, Bjarne Stroustrup, seorang ilmuwan komputer Denmark, memulai pengerjaan proyek C with classes pendahulu dari C++. Jadi awal itu dari C ya, di AT dan T Bell Labs di Amerika ya, dengan motivasinya untuk menciptakan bahasa baru konsep dari classes pada C. Oke. Menciptakan bahasa baru ya motivasinya. Konsep dari C classes pada C++ berawal dari bahasa pemrograman Simula. Ya, bagi yang nggak tahu, Simula itu tuh bahasa pemrograman yang awal mula konsep dasarnya itu dari C++. Jadi C++ itu bukan dari C ya semuanya, tapi konsepnya ya, baru konsepnya doang. Tapi kalau dasarnya itu dari C gitu pengembangannya. Dan C dikembangkan karena lebih serbaguna dan cepat dan juga portable dan banyak digunakan. Jadi alasan kenapa C++ tidak dikembangkan dari Simula, karena Simula ini tuh bahasa pemrograman yang lambat ya. Nah, dan akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan C karena lebih cepat dan portable dan populer lah. Akhirnya C++ dirilis pada tahun 1985 dan dirilis resmi secara publik pada tahun 1989. Kalau nggak salah versi C awal itu tuh versi pre 98 ya, kalau nggak salah itu tuh untuk sistem operasi Linux. Tapi saya pertama kali nyoba itu sebenarnya udah C berapa ya, C 17 kalau nggak salah. Tapi saya juga pernah nyoba di Borland C++, itu dia pre 98 tuh. Oke, lanjut. Untuk compiler pada tutorial kali ini saya akan menggunakan compiler MinGW yang merupakan compiler open source. Ini saya nggak bakal jelasin sejarahnya. Jadi pokoknya MinGW itu dia campuran sih ya dari banyaknya compiler kayak GCC, G++, Masem, dan juga dari assembly dan juga Fortran. Tapi untuk paket lengkapnya saya menggunakan W64 DevKit ya. Kita langsung saja ke tutorial cara installnya secara singkat aja. Oke, ini adalah tampilan dari GitHub W64 DevKit. Ini untuk installnya, ini tinggal install aja yang letters build ya, ini 2.1.0 versi terbarunya. Nah, nanti untuk hasil downloadnya dia berupa installer yang bisa kita install aja dan memilih. Ini berupa installer ya, dan kita pilih dari lokasi penginstalannya di mana.
Sebenarnya saya udah install, jadi saya tidak perlu install. Oke, jadi langsung aja kita copy bagian ininya nih. Nah, copy. Terus kita buka apa? Environment variable bagian path. Kita tambahin aja di sini. Tapi karena saya sudah tambahin sebelumnya, nah ini udah saya tambahin, jadi saya tidak perlu tambahin lagi. Jadi nggak usah, ini saya nggak usah tambahin lagi. Tinggal terus. Nanti kalau udah tinggal kalian oke, ini juga oke, tapi karena saya udah nggak usah. Ini juga di oke ya. Oke, jika sudah, untuk mengecek sudah terinstall atau belum, kita bakal coba menggunakan cmd dan tulis gcc min version. Maka jika seperti ini maka sudah terinstall. Oh ya, untuk compiler C++ itu bukan GCC ya, tapi G++. Nah, ini juga sudah terinstall berarti. Oke, selanjutnya adalah menginstal dari si VS Code. Oke, sebenarnya text editor tuh ada banyak ya. Kalian bisa menggunakan Notepad++ atau Visual Studio Code. Oke, misalnya kita coba pakai VS Code atau Visual Studio Community gitu kan. Nah, kenapa saya lebih suka pakai VS Code? Karena lebih terkenal. Sebenarnya Visual Studio juga terkenal sih. Atau pakai Atom itu salah satu IDE lama itu. Nah, ini download aja. Nah, nanti tampilan dari VS Code nya akan seperti ini. Kalian tinggal buka aja bagian extension, terus buka di bagian kalian cari C++. Oke, kalian cari aja di bagian C++ ini, kalian install aja ini yang Microsoft ya, karena ini kan saya menggunakan Windows. Ini saya rekomendasikan sih pakai Windows ya, karena lebih umum aja gitu kan. Terus ini juga install nih extension pack-nya, dia ada CMake juga, jadi nggak usah install lagi. Mac juga udah keinstall kalau nggak salah. Oh ya, Mac udah terinstall ya di Minggewe. Nah, Code Runner juga install sih, ini saya rekomendasiin. Install aja nih, install. Kita bakal buka dulu ini ya. Kita buka di bagian folder. Atau kita buat dulu ya foldernya di sini. Tapi saya udah buat sih. Tutorial C++ belajar 1. Nah, ini folder. Kita open aja, select foldernya. Pertama kita buat dulu kode C++. main.cpp. Oke, kenapa saya kasih main.cpp? Karena ini tuh sebagai pembeda bahasa pemrograman lain nama C++ atau C. Ya, dikarenakan ini tuh kayak file utamanya lah ya, main utama dari C++ gitu. Oke. Lanjut. Atau kita buat folder baru lagi namanya bin. Apa itu bin? Binary, untuk menyimpan dari executable-nya ya. File exe-nya nanti akan disimpan di sini. Oke, kita lanjut ke struktur kode. Oke, pertama tuh dimulai dari stream itu apa ya? Stream itu adalah header utama. Jadi C atau C++ itu dia ada yang namanya header utama. Header utama itu berfungsi untuk input atau outputnya. Jadi function atau kelas yang akan dipanggil itu dia terdapat di header utama. Tanpa ini tuh kita nggak bisa output sama input. Sebenarnya bisa, tapi lebih ribet. Saya rekomendasi untuk include nih header ini, dan juga nambahin function main utama ya. Jadi ini tuh wajib, ini nggak boleh diubah. Ini wajib. Tanpa ini tuh nggak bisa. Di komputer tuh bingung, compiler tuh bingung yang bakal di execute tuh kodenya dari mana aja. Nah, jadi ini fokusin ke mainnya aja. Oke. Nah, untuk slash adalah komentar di C++ atau C. Ini sama aja sih C++ ini. Oke, ada juga buat 2 baris tuh seperti ini ya. Oke, lanjut. Kita tulis dulu aja kodenya di sini. Oh iya guys, tambahan. Sebenarnya ada yang namanya tuh argc dan char argv. Ini tuh apa? Ini tuh merupakan flag atau argumen lah pada main function yang bisa dipanggil di command nanti. Jadi kayak aplikasi gitu. Kalau kalian pernah nyoba Linux pasti kalian tahu. Tapi untuk kali ini saya nggak bakal menggunakan ini. Nanti aja. Mungkin saya bakal bahasnya nanti aja. Oke, kita lanjut.
kita masuk ke output kode. Oke, output untuk di C++ menggunakan std code dengan tanda panah arrow 2 seperti ini, dan petik 2 hello world atau apa ini stringnya, dan diakhiri dengan stdnl. std ini merupakan yaitu kelas yang standarnya dari C++, ya, karena semua output yang dari C++ itu identik sama std. Contoh seperti ini std code. Jadi kelas dalam kelas, ini nested class, tapi nanti bakal saya bahas di bagian classesnya. Ini nggak bakal saya bahas sekarang dulu. Kita tulis aja kode seperti ini. Oke, row ya. Row ini dia mirip kayak koma. Kalau kalian pernah coba pakai function kan, komanya tuh mirip-mirip. Anggap aja seperti itu saat ini. Saya juga belum tahu pasti sih. Anggap aja seperti itu. Dan NL merupakan bagian akhir dari kodenya. Jadi kalau nggak pakai NL maka kodenya nggak bakal ke bawah. Ya, nanti kita bakal coba aja biar nggak bingung. Oh ya, penting untuk tidak menggunakan namespace using namespace std. Kenapa? Ini menurut saya merupakan sebuah kesalahan. Tapi bilang kesalahan juga enggak sih. Untuk menghindari aja, karena jika tidak menggunakan std, maka ini akan sulit untuk membedakan antara variabel atau kelas. Dengan std kayak gini kita tahu kalau ini tuh kelas dalam kelas gitu. Jadi mencegah collision lah. Oke, langsung kita coba aja. Kita coba seperti ini. Kita langsung compile aja. Cara compile cukup mudah. Tinggal pakai g++. Ini apa filenya? min o. Ini ikutin aja ya, ikutin. Oke, min o. Terus bin. Kenapa bin? Karena kita akan masukkannya ke dalam sini, ini kayak path dari direktorinya gitu ya. Bin misalnya namanya apa ya? Belajar gitu kan. Belajar 1 gitu. Kita kasih nama belajar 1. Oke, berhasil. Maka akan buat executable di sini. Cara menggunakannya cukup mudah, tinggal kita ketik aja bin terus belajar 1 gini kali ya. Nah, hello world, seperti ini cara menggunakannya. Jadi ini salah satu contohnya ya.